Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Taufik Rahman dari kelas 2C NPM 22130200158. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-13 kecerdasan buatan, yaitu pengantar jaringan saraf tiruan. Salah satu metode machine learning yang terinspirasi oleh cara kerja jaringan saraf biologis di otak manusia. Yang kedua, merupakan jaringan dari unit pemroses kecil yang saling terhubung yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Yang ketiga, konsep JST bermula pada artikel dari Baven McCulloch dan Walter Pitts pada tahun 1943, yaitu mencoba untuk memformulasikan model matematis sel-sel otak manusia. Istilah dalam JST: neuron. Neuron adalah unit dasar dalam JST yang meniru fungsi neuron biologis, berfungsi menerima sinyal dari neuron lain atau dari input memprosesnya dan mengirimkan output ke neuron lain. Input adalah data yang diberikan ke jaringan saraf tiruan, berfungsi menyediakan informasi yang akan diproses oleh jaringan untuk menghasilkan output. Weight atau bobot adalah koefisiensi yang mengalihkan nilai input dalam jaringan, berfungsi menentukan seberapa kuat pengaruh suatu input terhadap output neuron berikutnya. Bobot ini disesuaikan selama proses training untuk meminimalkan kesalahan output. Output adalah hasil akhir yang dihasilkan oleh jaringan setelah memproses input melalui beberapa lapisan, berfungsi menyediakan hasil atau prediksi berdasarkan input yang diberikan. Lapisan input layer adalah lapisan pertama dalam JST yang menerima data input, berfungsi menyebarkan input ke neuron-neuron di lapisan tersembunyi. Selanjutnya, lapisan tersembunyi hidden layer adalah lapisan-lapisan di antara lapisan input dan lapisan output, berfungsi memproses dan mengekstraksi fitur dari data input melalui transformasi non-linear. Jumlah dan ukuran lapisan tersebut bisa bervariasi tergantung pada kompleksitas jaringan dan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, lapisan output layer, lapisan terakhir dalam JST yang menghasilkan output akhir, berfungsi mengubah informasi yang diproses oleh lapisan tersebut menjadi format yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau prediksi. Selanjutnya, JST pemrograman konvensional. JST memiliki kelebihan fleksibel dan adaptif. JST mampu belajar dari data baru dan beradaptasi dengan perubahan situasi. Mampu memecahkan masalah kompleks. JST dapat menangani masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dengan baik. Kekurangan JST: membutuhkan banyak data untuk pelatihan. JST membutuhkan data yang cukup banyak untuk belajar dan menghasilkan prediksi yang akurat. Komputasi yang intensif. Pelatihan model JST bisa memakan waktu dan membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Pemrograman konvensional memiliki kelebihan lebih mudah dimengerti dan dipelajari. Kode konvensional mudah dibaca dan dipahami oleh programmer. Hal ini memudahkan debugging dan pemeliharaan kode, lebih efisien untuk tugas-tugas tertentu.
Pemrograman konvensional bisa sangat efisien untuk tugas-tugas tertentu seperti operasi aritmatika atau manipulasi data. Kekurangan pemrograman konvensional: kurang fleksibel. Program konvensional bisa menjadi kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan data atau situasi. Sulit untuk memecahkan masalah kompleks. Pemrograman konvensional bisa sulit untuk dikembangkan untuk masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Aplikasi JST. Rekognisi gambar dan objek. JST digunakan untuk mengenali objek dan wajah dalam gambar dan video. Ini diterapkan pada fitur keamanan seperti pengenalan wajah di smartphone, identifikasi objek dalam foto medis, dan pengawasan video. Analisa sentimen dan prediksi pasar. JST dapat menganalisis teks dan model sosial untuk memahami sentimen publik terhadap suatu merek, produk, atau topik tertentu. Selain itu, JST bisa digunakan untuk memprediksi tren pasar dan perilaku konsumen. Rekomendasi sistem. JST digunakan untuk merekomendasikan produk, film, musik, dan konten lainnya kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka sebelumnya dan melakukan pengguna lain untuk yang serupa. Ini umum digunakan pada platform e-commerce dan layanan streaming. Penerjemahan bahasa. JST digunakan untuk mengembangkan mesin penerjemahan yang semakin akurat dan mampu menerjemahkan bahasa secara natural. Bidang kesehatan. JST digunakan untuk menganalisis data medis untuk membantu diagnosis penyakit, memprediksi resiko kesehatan, dan mengembangkan rencana perawatan yang lebih efektif. Robotika dan kendaraan otonom. JST digunakan untuk melatih robot dan kendaraan otonom agar bisa mengenali lingkungan sekitar, membuat keputusan, dan bergerak secara mandiri. Deteksi penipuan. JST digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berindikasi penipuan finansial untuk penyalahgunaan kartu kredit. Contoh kasus: rekrutmen pegawai. Di sini ada kolom input yang berisikan X1, X2, X3, dan X4. Hidden layer yang berikan Z1, Z2, Z3, sampai Zn. Yang ketiga, output. Jika output muncul angka 1, maka diterima. Jika 0, ditolak. Kolom input berisikan IPK wawancara, X2 wawancara, X3 psikotes, X4 pengalaman. Studi kasus yang kedua, klasifikasi penyakit. X1 berisi gejala, X2 berisi gejala 2, ketiga gejala 3, sampai seterusnya sampai gejala M. Outputnya adalah penyakit A. Selanjutnya, model matematika. Model matematis dari JST memiliki beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, neuron tempat terjadinya pemrosesan informasi. Yang kedua, sinyal akan dikirimkan di antara neuron-neuron tersebut melalui penghubung dendrit dan akson. Yang ketiga, di antara elemen-elemen tersebut memiliki penghubung. Setiap penghubung memiliki bobot yang akan ditambah atau dikurangi nilai sinyalnya. Yang ketiga, terdapat fungsi aktivasi pada setiap neuron yang dikenal pada jumlah semua input untuk menentukan output. Suatu model JST
dipengaruhi oleh arsitektur jaringan, yaitu arsitektur yang menentukan pola jaringan antara neuron. Metode pembelajaran yaitu metode pembelajaran digunakan untuk melakukan pengadaptasian nilai-nilai yang menggambarkan koneksi bobot, menentukan dan mengubah nilai bobot. Fungsi aktivasi yaitu dapat berupa fungsi sigmoid dengan parameter tertentu atau fungsi non-linear. Arsitektur JST. Di sini ada kolom input. Selanjutnya adalah yang di atas ini adalah nilai input. Selanjutnya adalah input layer yang berisikan X1, X2, X3. Dan di bawahnya ada matriks bobot yang berisikan W11, W12, W21, W22, W31, dan W32. Selanjutnya ada output layer yang berisikan Y1 dan Y2. Di bawahnya adalah nilai output yang multi layer selebihnya hampir sama dengan single layer. Arsitektur single layer perceptron untuk pemrosesan informasi pada ANN sebagai berikut. Satu settling berupa neuron dan bobot W, fungsi penambah atau penggabung linear untuk menghitung jumlah perkalian bobot terhadap input X. Fungsi aktivitas A titik. Neuron input W yang berisikan W1, W2, W3, W4, W5, dan W6. Summing function yang berisi seperti ini, dan activation function yang berisi seperti ini. Selanjutnya output. Multi layer. Yang pertama terdiri dari 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Hubungan antar neuron pada ANN merupakan fully command network atau FCN. Jumlah hidden layer sebaiknya disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan. Jumlah neuron pada hidden layer umumnya lebih banyak daripada jumlah neuron di output layer. Fungsi aktivasi sigmoid function seperti ini, dan softmax function seperti ini. Sigmoid function softmax function memiliki perbedaan. Sigmoid function fungsi sigmoid function adalah fungsi aktivasi yang menghasilkan output dengan rentang 0 hingga 1. Softmax function berfungsi untuk aktivasi yang digunakan untuk mengkonversi sekumpulan nilai Rogers atau Rogers menjadi distribusi probabilitas. Yang ketiga adalah ReLU, Rectified Linear Unit Function, adalah aktivasi yang menghasilkan output sebesar input jika input positif dan 0 jika inputnya negatif. Contoh perhitungan. X1, X2, X1 berisikan 1 kali 2 sama dengan 2, dan X2 berisikan min 1 kali min 1 yang hasilnya 1.
dan Y1 yang hasilnya 0,953. Contoh perhitungan. Z1 sama dengan X1 dikali Y1 sama dengan 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Z1 sama selanjutnya Z1 sama dengan X2 dikali W12 sama dengan 0,1 dikali min 1 hasilnya 0,1. Selanjutnya Z2 sama dengan X1 dikali W21 sama dengan 0,5 dikali 1 hasilnya 0,5. Ini hasilnya. Selanjutnya contoh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.